Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usolli wa sallim ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa baraka. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad miftahi babil rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain ila yaumil qiyamah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'ala kulli shay'in qadir. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan keberkahan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Sehingga pada malam hari ini kita bisa mendawamkan istiqomah untuk pengajian rutin setiap malam Senin, yang insya Allah ini sudah puluhan tahun, mulai dari saya kecil SD sampai ke anak saya SMA, ini masih tetap istiqomah. Dan semoga Allah mencatat kita digolongkan sebagai orang-orang yang senang dengan thalabul ilmi, dan apa yang kita lakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh untuk kita masing-masing. Dan semoga kita diberikan oleh Allah untuk keistiqomahan kita dalam keadaan apapun, untuk senantiasa senang dengan thalabul ilmi. Yang kedua, sholawat serta salam kita tujukan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya dia mengakhir nanti. Sebelum saya mulai, saya mohon maaf dulu bapak-bapak, ibu-ibu yang ingkang langkung sepuh wonten andhap kula wonten ingkang wonten niki suruh andhap kula nyuwun ngapunten niki. Nuwun agunging sareng pangapunten pokoknya ngapura. Aduh, jadi ini katakan mosok nganten Pak Sinto Pak Haji begini. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi saya mohon maaf nih, saya tidak berniat untuk menggurui, apalagi memberikan tausiah. Dan jangan sopo. Teman-teman ini kita lihat Pak Ji, Pak Haji, jadi Pak Soleh. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah. Sebagai awal pembukaan mukadimah, saya akan bercerita terlebih dahulu. Ada orang yang memiliki niat ini ingin golek duit cepat, cari uang itu dengan cara yang mudah, tanpa sesuatu hal yang sulit. Maka dipisahkan, ada seorang laki-laki yang berada di kota Mekah. Ini ingin golek, saya ingin golek tanpa susah payah. Maka yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah nyopet. Nyopet itu susah kalau betul. Susah itu. Yang itu ingin golek duit, caranya tetap nyopet. Maka kalau kita tidak hati-hati sekarang ini di jalan raya ini banyak orang yang mengincar harta yang kita miliki. Artinya yang bikin jalan bisa anak kecil tulanan terkuatnya bisa. Nah ini banyak. Laki-laki itu seperti itu, dia itu nyopet. Kemudian hasilnya biasa, karena segala sesuatu yang berasal dari haram, maka penggunaannya itu juga dengan yang haram juga.
ya digunakan untuk senang-senang ataupun yang lain. Maka kemudian ketika dia nyopet, ketika berada di sekitaran Ka'bah nyopet, kemudian ketahuan oleh askar. Dan copet kalau di sana itu pakaiannya tidak seperti kita ya. Copet itu pakaiannya kayak muda, kaji. Ini profesinya copet. Ini kemudian ketika berada di sana kemudian dia nyopet, ketahuan oleh askar, dioyak-oyak, dikejar-kejar. Karena saking banyaknya orang yang tawaf ketika itu, kemudian dia itu jumpa, kemudian masuk dalam jumlah orang yang tawaf, sehingga oleh askar ketahuan ya. Habis lagunya putih, dia mulai putih, lumpur masuk tidak akan ketahuan. Dia itu juga sama tidak ketahuan. Kemudian ketika ada alhamdulillah, coba ya alhamdulillah, lolos, alhamdulillah lolos dari asal, dari polisi. Ketika lolos kemudian apa yang terjadi? Niati tadi apa? Tawaf atau nyopet? Nyopet. Niati nyopet dengan menyelamatkan diri dari kejaran askar, kemudian dia mengikuti. Kemudian ketika seperti itu, setelah semua selesai, kemudian dia pergi ke serambi depan. Di serambi depan ini banyak orang-orang yang membuat rikok, halakoh majelis ilmu. Setelah ada halakoh majelis ilmu, dia itu nonton. Loh, ini halakoh majelis ilmu. Kalau main juga ini dia mungkin. Kalau main seperti ini. Kemudian apa yang terjadi? Setelah selesai halakoh, banyak orang yang memberikan uang. Ini itu ya, biasa dikasih uang, kemudian juga dikasih uang. Pikiran nih, coba itu tadi apa? Pengen ya jadi kayak lagi ini. Ternyata kita yang ngomong, duitnya apa nih? Kita itu ya. Kemudian besok lagi niat copetnya ini masih ada, tetapi masih penasaran dengan tadi. Kalau datang lagi, kemudian dia apa lagi? Tuh, kok enak banget jadi uang kita. Kemudian besok lagi yang ketiga datang lagi, niatnya nyopet ini sudah hilang. Pengen niatnya apa? Pengen jadi wong sing ngajari. Jadi kalau orang sing ngajari, kalau sudah menjadi orang yang ngajari, maka nanti insya Allah kita tahu ini. Loh, ini saya tidak punya ilmu. Ini caranya. Maka kemudian di hari yang keempat kemudian dia membuat yang namanya halakoh. Copet dari halakoh. Ya, ketika copet dari halakoh kemudian dia memberikan cuma secari kertas. Saya buat halakoh, siapa yang mau bertanya kepada saya silahkan tulis dengan kertas. Kemudian nanti besok saya jawab. Dicoba mungkin. Coba besok ya. Maka dengan keberanian hati, maka dia kemudian bertanya kepada saya bertanya ini. Satu kertas ditulis jawabannya. Kemudian satu kertas lagi ditulis jawabannya. Besok orang yang memberikan pertanyaan ini datang lagi. Dijawab buat sesuai dengan jawaban saya tadi. Jawaban dengan ini. Kemudian besok lagi datang, kemudian besok lagi datang. Silahkan bawa pertanyaan sebanyak-banyaknya. Besok datang. Yang datang mesti amplopnya. Oke. Bisa datang amplopnya. Maka kemudian datang, kemudian nulis lagi, besoknya disuruh datang lagi. Seperti lama-lama dari orang kita tadi. Kita tadi pintar loh. Lama-lama jadi pintar. Dan coba ini lama-lama kemudian setelah beberapa hari, beberapa bulan kemudian ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kemudian dia dekat dengan seorang saya, kemudian dia bertanya-tanya seperti itu terus, ilmunya saya ini indah yang coba. Karena kalau misalkan ada seorang guru, wajib bagi kita untuk bertanya. Maka kalau kita bertanya, tutupnya ilmu yang ada di guru yang semula tersembunyi ini akan keluar. Ini akan keluar. Akan disampaikan kepada penanya kita. Nah kemudian seperti itu. Kemudian sampai lama yang niatnya pertama nyingkat duit, kemudian berubah menjadi seorang pengajar. Dia seorang guru. Niatnya sudah berubah. Maka ini pentingnya. Kalau sekarang kita punya niat yang semula buruk, lihatlah orang lain yang semula buruk. Maka lama-lama niat-niat yang buruk ini pasti akan hilang, terkikis dengan sendiri. Ketika terkikis dengan sendiri, insya Allah akan menjadi orang-orang yang soleh.
Maka insya Allah ya, kalau kita ya jangan coba sih kan, dari wong kita coba sih kan, jangan. Ini saya ambil kisah dari Kiai Imron Jamil ketika beliau menyampaikan kisah ya, dalam kitab Al-Hikam ya, ngaji tasawuf bersama Kiai Imron Jamil ngaji kitab Al-Hikam, beliau menyampaikan itu. Maka niat yang pertama salah, ketika bertemu dengan orang yang soleh, maka dia bisa menjadi orang yang soleh. Maka kita jangan sampai kita yang maling nantinya hati-hati, bodoh kemudian diawasi terus kanan. Tapi yang maling lebih maling. Momen yang kemudian tuh sabar, untuk sadar. Ada waktunya untuk insaf. Apa tuh yang dicari? Oh ternyata harta. Ternyata harta bagaimana caranya mencari? Oh caranya. Tapi orang-orang sudah seperti itu. Maka kalau menjadi orang yang soleh, harta ini akan datang dengan sendirinya. Ini mau timbang. Sekali lagi saya tidak memerintahkan untuk dan kita sekali lagi senang terhadap tolabul, senang terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Dan insya Allah kalau kita senang dengan tolabul ilmu, menuntut ilmu, kita digelapkan oleh Allah sebagai orang-orang yang senang terhadap ilmu. Dan derajat orang yang mencintai ilmu ini sangat tinggi sekali. Derajat mencintai ilmu sangat tinggi. Ya, kenapa kok sangat tinggi? Ikan-ikan di lautan donaki, daun-daunan donaki. Beli salah tak daun-daunan ini, tidak punya salah. Ikan di lautan juga tidak punya salah. Ini donaki orang yang mencari ya. Dan maka kita semoga digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang cinta terhadap ilmu. Berilmu apapun lah pokoknya senjata sinar. Istiqomah setiap malam semalam Senin seperti ini juga sangat bagus sekali. Untuk apa yang agar ilmu. Ya, kalau misalkan yang rutin misalkan mulai tahun 80-an mulai tahun 80-an sampai 2024 ini istiqomah terus, dia mau mesin yang ini ya kalau sudah banyak sekali maka harus berada di sini menyampaikan kepada yang lain juga. Maka ini mau pentingnya cuma saya mau nih cuma itu aja. Ini kalau mungkin senang kalau nah ini saya akan sampaikan ini sampai tadi saya sudah karena sebelum kita bagaimana Allah Rabbana la ilana ilana amtana pokoknya sampai saya sampaikan keluar dari Islam kita ngomong ya alhamdulillah kalau untuk sesuatu panjenengan sedaya mudah-mudahan alhamdulillah kita sebagai manusia, insya Allah yang ada di sini ataupun yang sedang berhalangan untuk hadir pada malam hari ini dicatatkan Allah sebagai orang-orang yang beriman. Kenapa derajat orang yang beriman ini sangat tinggi sekali. Orang yang meyakini Allah sebagai Tuhannya, Al-Quran sebagai kitabnya, kemudian Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, ini sekarang ini sulit sekali. Tapi kalau orang yang meyakini itu, yang kita kenal dengan adanya rukun iman, maka insya Allah orang itu sudah disebut sebagai orang yang mukmin. Sebagai orang yang mukmin. Kalau sebagai orang yang mukmin, maka kalau ada panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kudu segera berangkat. Ini konsekuensi orang mukmin dipanggil oleh Allah harus segera berangkat. Kalau tidak berangkat, termasuk makhluk yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka panggilan Allah kepada makhluknya manusia, terutama orang yang beriman, ini saya rangkumkan ada 5 hal. Ini 5. Ada 5. Produk belajar sedikit. Ini kalau saya kisahkan ada Imam siapa itu? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini orang yang paling pintar, ini karena senangnya ilmu, senangnya tulis ilmu. Yang semoga ya kalau misalkan penting untuk ditulis, dia tahu apa sedih giling bahasa ini. Gitu aja. Imam Ahmad bin Hanbal senangnya tulis. Hafal 1 juta hadis. Kalau sekarang yang tertulis ini tidak sampai 1 juta. Ya, karena apa? Karena dasarnya. Mungkin karena kita tidak cerdas ini karena seringkali tidak kepada Allah.
Jadi dimaklumi lah kita orang yang hidup di akhir ada di sana kakean manusia. Tapi semoga Allah memberikan pengampunan kepada kita semua. Allah pengampun. Maka ada 5 panggilan kepada manusia, terkhusus untuk orang-orang yang beriman. Maka dalam satu harinya ini kita dipanggil oleh Allah. Yang pertama itu adalah panggilan hari. Dipanggil bendino. Melalui siapa yang manggil? Melaluimu hari. Dipanggil bendino. Berangkat dari kita. Di rumah kita. Di rumah kita apa berangkat? Di rumah ya kalau panggilannya apa? Inna salata kana ala mu'minina kita dipanggil sebelum itu. Ketika kita dipanggil oleh Allah sehari 5 kali, maka wajib hukumnya kita untuk menghadiri undangan tersebut. Maka orang yang paling baik ini adalah orang yang sebelum dipanggil menunggu panggilan. Sama seperti kalau murid-murid ya, datanglah sebelum bel dibunyikan, bel masuk. Gurunya senang, senang. Tapi kalau misalkan bel masuk, murid tidak tahu pengalaman, itu masya Allah, murid sudah diobos, itu nggak kewasinan ya gitu. Tapi seperti itu. Maka ketika sebelum muadzin pemadaman adzan yang paling baik adalah menunggu muadzin. Sebelum waktunya datang, ini makom derajatnya sangat tinggi sekali. Ini juga saya dapatkan ketika di mengaji kitab Al-Hikmah. Sama seperti itu, nunggunya waktu orang sebelum melaksanakan yang namanya ibadah, ini derajatnya sangat tinggi. Kenapa kok sangat tinggi? Seperti kita misalkan kita bepergian jauh, kemudian pulang. Lalu orang yang jemput, berani sekali. Konsul nggak orang senang kalau aku. Padahal kalau kayak gitu, yang kita sayangi kita kasih. Ada kok ada yang jemput, berani. Murka di dalam hati kan belum kalau. Wes, karena udah datang, hadiah ini oleh-oleh tak kayak mulia dikasihkan kepada orang lain. Maka kemudian orang ini juga kata apa? Tapi ketika kita pulang kemudian ya nanti pulang jam berapa Pak Sembuh? Kemudian datang jemput di tempat. Alhamdulillah, Kongo senang banget, senang banget. Oleh-oleh yang paling mahal di KK Angkor pilih dia namanya ini sangat menyayangi saya. Kasih saya. Kemudian ketika dikasih bukti berarti akan menjadi orang yang disayangi. Misalkan anak ini mau misalkan buat sing rajin duit, maka rajin ini yang paling disayang. Kenapa? Dia lebih perhatian kepada orang tua. Maka di sini, maka ketika kita senang kepada orang lain, maka dilihat. Ketika kita bepergian kemudian jemput orang temanku, senang orang dijemput temanku, sangat ini masya Allah, istiqah dan jam 5 untuk orang datang dan kurang. Ini nomor sekali. Allah pun juga sama. Dipanggil hayya 'alas shalah. Sholat mana. Wes sholat hayalan falah. Tak yang namanya kemana-mana. Di mana kemana-mana ini? Di dunia wal akhirah. Kenapa pertanyaan nanti di yaumul hisab adalah sholat. Akan diberikan kenikmatan. Dipanggil oleh Allah, segera datang akan diberikan kenikmatan. Maka segeralah ketika dipanggil kita segera untuk menghadiri. Kalau misalkan ada jam di rumah juga ada jam seperti ini ya. Sholatnya 5 menit lagi, sahabat datang sana, datang ke masjid, kemudian duduk, nanti 5 menit untuk iktikaf. Nama itu iktikaf di masjid lillahi ta'asanya iktikaf. 5 menit iktikaf dapat ganjaran iktikaf dulu. Apalagi sebelum dia datang kemudian sholat, yang namanya tahiyatul masjid. Baru kemudian ada melaksanakan sholat rawatib, sholat qobliyah, sholat sunnah. Maka seperti itu. Maka ini orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di ghairi
manusia kalau misalkan kita centok agak sidik, terus apik kita itu hilang. Tapi kalau kita sama Allah, terus Allah kata tak sidik, Allah mengandung, kita tobat, kita sholat tobat, kita terus Allah ngampuni. Sebenarnya ini kita dengan Allah itu lebih enak daripada dengan manusia. Ini yang pertama adalah sholat. Anda dipanggil 5 kali secara berkata. Dan sekali lagi, ketika ada adzan, jangan sampai kita tiduran. Dan kemudian tiduran. Maka orang-orang yang mendengar adzan kemudian tiduran, maka jasadnya ini akan berat ketika dia meninggal dunia. Digotong itu apa? Ini yang mengatakan mertua saya, merawat. Mertua aku ngomong itu sopo mertua bisa saya ngadarin. Nah ini yang pertama mungkin orang kalau mau misalkan beliau ketika dalam keadaan sakit pun ketika dengar suara ada beliau berusaha untuk duduk. Khawatir kalau meninggal nanti jasadnya digotong itu sangat. Dan juga pesan yang kedua, ketika ada adzan jangan bicara dengan orang lain, tapi diamlah dan dengarkan kemudian dijawab. Apa? Yang gue ngomong di kalau mulai wasadan, nek akhirat sebenarnya upeng mulai wabi. Cor kalau di masing sana panas, ini jadi perbuatan. Ini perbuatan. Jadi sampai seperti itu. Ini apa? Untuk menghormati namanya panggilan Allah ini pertama. Maka kita biasakan, kita coba membiasakan kalau ada adzan kita, kalau ada adzan mana nih? Lupa adzan kundi. Dan yang terkait kita bisa takwa atau berbeda itu ya yang di situ aja. Ya misalkan di sini adanya lebih awal karena kita dekat dengan sini dengarkan sampai selesai. Itu baru kemudian takwa sampai usul adzan. Itu yang kita ikuti yang terdekat dengan kita. Usul kita ada adzan setelah yang kita yang dekat dengan kita. Ini itu. Maka disinilah adzan didengarkan. Kalau bisa kemudian dijawab setiap lafal-lafal yang diucapkan oleh muadzin. Pukul 8:30 belum. Unramu itu nih. Ini yang pertama, ini panggilan harian 5 kali. Ini panggilan. Dan muadzin ini adalah orangnya yang diperintahkan oleh Allah untuk adzan. Berdasarkan waktu yang sudah ditetapkan. Jam 9:30 ini adzan. Pikir kata kamu. Ya ada nomor ini. Pikir nanti. Kenapa waktunya sholat bisa ditentukan? Kecuali ketika kita berada di tempat-tempat di daerah yang namanya pedesaan, menggunakan yang namanya waktu istiwa, waktu yang istiwa, waktu yang penting berdasarkan peredaran daripada yang ada menggunakan ini waktu istiwa. Maka kalau misalkan saya berada di Ngawi, maka kalau sholat asar baru ada jam 4. Kalau di sini di mari di Kudu Bangsa Kampung, lihat dengan ini. Asal jam 4 kalau di Ngawi biasa, karena di sana lingkungannya ya petani. Di tempat petani satu itu di jam 4, jam 4:30, ya. Itu masih waktunya juga, masih waktunya. Kecuali jam 5:30 kadang asal terawih, masih waktunya. Ini waktu sholat. Kemudian yang kedua, ini adalah panggilan mingguan. 1 minggu sekali kita dipanggil lagi. Dipanggil lagi oleh Allah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dipanggil? Ini yang mingguan ini dikhususkan untuk laki-laki. Dengan apa ini? Melaksanakan yang namanya sholat Jumat. Ketika kita melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki hukumnya adalah fardu ain. Tapi untuk perempuan melaksanakan sholat Jumat hukumnya
laki wajib melaksanakan sholat duhur. Nggak boleh kalau misalkan kita, wah sing makan ekonomi sholatnya 2 rakaat, aku tanya rumah sholat Jumat 2 rakaat. Boleh nggak ini? Ya, yang di dalam rumah tidak mendengarkan khatib 2 khutbah, tidak mendengarkan 2 khutbah, maka yang di rumah juga melaksanakan sholat duhur 4 rakaat. Yang niatnya sholat duhur, tidak sholat Jumat. Karena sholat Jumat yang berada di masjid dan mendengarkan 2 khutbah, yang di rumah sholat duhur. Ini wajib. Maka juga dikatakan kalau kamu tidak menghadiri 3 kali berturut-turut, maka Allah akan nutup hatinya. Nutup hatinya ini gimana? Ya akan tidak diberitahu makan halal haram dan antara subhat ini tidak tahu. Semuanya sehingga kalau rezeki oke di haram. Tidak kenal dengan subhat, maka akan tertutup hatinya. Bahkan lebih parah lagi kalau meninggalkan terus-menerus bisa menjadi kafir nanti. Kenapa? Sholat Jumat tidak wajib bagi saya. Oh kafir orang Jumat. Oh dipanggil. Kalau di Nawawi panggilan anda sholat Jumat itu 2 kali. Diandari 2 kali kok kata toh. Ya surah penting. Wah kafir orang Jumat. Kenapa? Ini perintah Allah. Yang mengingkari perintah Allah, hukumnya langsung kafir. Mengingkari perintah Nabi Muhammad, kafir. Wis sadar meneh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini penting sekali. Maka sholat Jumat ya, sebisa mungkin kita datang ini sebelum azan dimulai. Ya referensi mertua lagi. Kalau yang takut sholat Jumat sebelum khotbah naik mimbar, ganjarannya kayak ontor. Jadi simpel-simpel ngajari anak kecil itu, saya ingat tempat tuan mengatakan seperti itu. Kalau yang saya tuan, yang salah khotbah terus mengukur, ganjaran DKI tidak pecah dan tidak memiliki manfaat sama sekali. Dan maka di sini ya. Maka sebelum yang namanya khotbah naik mimbar, kemudian sebelum azan, diharuskan kita datang ke masjid untuk mendapatkan khotib sedang berkhutbah. Dan juga ketika khotib sedang berkhutbah, wala jastu menengok. Orang lain ngomong-ngomong. Ini sudah cilik nanti ngayu, li menengoli. Keadaan lebih. Dan sia-sia. Kurang waktu setengah jam khutbah harus sia-sia. Keluar. Kemudian di sini bisa kan? Ini khotib. Kenapa khotib berhak untuk yang menasihati yang hadir, termasuk anak-anak. Maka kemudian kalau misalkan anak itu masuk diambil aja kemudian didudukkan. Ya tidak usah dari mana mau pakai khotbah. Jangan diberitahu, tidak usah ngomong. Diambil kemudian didudukkan saja. Dengan isyarat, walaupun isyarat ini ikhtilaf sama bicaranya ini sama nggak? Mana diam? Ini sama nggak? Ini ikhtilaf. Ada yang mengatakan itu sudah termasuk bicara, ada yang mengatakan ya pokoknya dicetak kemudian didudukkan itu aja, sehingga tidak mengganggu jamaah yang lain. Ini panggilan yang kedua. Ditutup ngomong nih. Yang ketiga ini adalah panggilan tahunan. Panggilan tahunan ini apa? Semuanya berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Siapa orang ini? Panggilan untuk laki-laki, perempuan, anak-anak yang sudah mukalaf. Apa itu? Puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sampai ke akhir ayat. Wajib hukuman puasa. Ya kita berbaca
jajan, cek rokok. Oke. Nah ini, kalau misalkan seperti itu, terus apa yang kita lakukan? Ya wes, keluarga yang minimal adalah pendidikan di dalam keluarga itu sendiri. Jangan sampai keluarga kita, anak-anak keturunan kita mengikuti orang-orang yang tidak berpuasa pada saat itu. Padahal itu hukumnya wajib, fardu ain. Bergantung bagi setiap satu orang. Kalau sudah fardu ain itu wajib. Ditinggalkan maka wajib untuk mengkodok. Maka ini ibu-ibu nih wajib nih. Pun bisa melakukan dari itu. Namun alhamdulillah. Nah itu ngomong tahun baru lagi, tahun baru. Ini tahun baru masih Muharram di Ibu di poso kurang sama ini. Saya sudah bisa apa? Nyawet dengan posnya awalnya di luar mana ya? Maka kita harus dahulukan kan wajib daripada yang sunnah. Ya niat poso selesai kemudian diniati untuk nyalurkan utang saya misalkan karena mundur 10 hari tak rambut ke 10 hari. Kemudian barulah puasa yang sunnah. Ini itulah juga karena ada yang mengatakan kalau puasa Syawal waktunya sangat terbatas. Tapi kalau waktu puasa wajib 11 bulan. Nek ingat, orang yang disebut orang yang jujur ini adalah orang yang mendahulukan kewajiban daripada yang sunnah. Kita menjadi orang yang sidik. Jadi orang yang sidik, orang yang jujur itu orang yang mendahulukan yang wajib. Sunnahnya mana kok? Saya wajib saya pokok. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan mati merah nanti. Yang penting itu kita tidak tahu. Oh saya yakin sampai nanti Ramadan depan saya masih hidup. Ada yang berani seperti itu? Enggak bisa. Tidak berani. Karena kita tidak berani dan kita tidak yang bisa menentukan kapan kita ditemui oleh malaikat Israel. Maka yang wajib jadi didahulukan. Sekali didahulukan yang wajib, kemudian yang sunnah. Apalagi kita masih di bulan Muharram ini, maka kita banyak untuk melaksanakan puasa. Atau minimal baca istighfar sebanyak-banyaknya di bulan Muharram. Ini demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, terkhusus untuk saya pribadi. Ini masih ada dua musuh dengan dan menarik. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.